Halo teman-teman setia, kembali lagi di podcast di luar sekolah. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna dan seru, di mana kita akan membahas tentang pembelajaran informal sebagai alternatif pembelajaran saat sekolah tutup. Nah, sebelum kita mulai nih, kenalin dulu nih ada narasumber yang keren-keren. Di sini ada Kak Sarah, Kak Jelita, dan Kak Hana. Halo. Teman-teman tahu nggak sih, kita dulu pernah mengalami namanya COVID-19, di mana sekolah semua itu ditutup dan akses pembelajaran di Indonesia itu sangat terbatas dan hanya pembelajaran dari rumah. Nah, di sini kita akan mengulas kembali di mana ketika sekolah ditutup itu bagaimana kita melakukan pembelajaran. Oke, kita mulai dari hal yang mendasar dulu nih. Aku mau tanya dulu nih buat Kak Jelita. Apa sih yang akan tahu tentang pendidikan informal itu atau pembelajaran informal itu, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, pengetahuanku tentang pembelajaran informal itu adalah pembelajaran yang pastinya itu beda sama dengan pembelajaran formal, yaitu pembelajaran yang tidak terstruktur. Misalnya, kalau misalnya kayak anak-anak yang mungkin bertanya tentang sekitarnya atau mungkin saat kita nonton YouTube untuk tahu banyak hal, itu termasuk pembelajaran informal. Jadi kayak pembelajaran yang nggak harus di sekolah itu. Ya, jadi misal kalau nggak ada guru, nggak ada papan tulis, nggak ada meja belajar atau apa, pembelajaran tetap bisa terlaksana ya Kak Jadi. Betul banget, kayak nggak perlu ada papan tulis ataupun kayak ada guru secara formalnya, karena pembelajaran informal itu bahkan ketika anak-anak yang ngebantu orang tuanya di rumah ataupun anak-anak yang mungkin dia banyak belajar tentang lingkungan sekitarnya, itu tuh termasuk pembelajaran juga loh. Oke, jadi jelas ya bahwa belajar itu nggak harus di ruangan ya. Berarti kita bisa nih belajar di mana aja, baik itu di lapangan, baik itu di pendopo dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Jadi. Oke, tadi kita udah menanyakan tentang sama Kak JB nih. Oke, selanjutnya ke narasumber selanjutnya oleh Kak Hana. Nah, Kak Hana kan sebagai mahasiswa nih, apa sih yang bisa diceritakan tentang peran mahasiswa sebagai kontribusi lewat konten digital itu? Jadi untuk para mahasiswa itu kita bisa membuat konten edukasi lewat platform digital kayak YouTube, Instagram, bahkan ada juga kita bisa buat di radio lokal, kayak kita membuat konten tentang mata pelajaran matematika atau sains yang mudah dipahami dan diterapkan. Oke, gimana sih Kak cara membuat konten yang menarik itu? Kalau buat konten yang menarik itu kita juga bisa dengan pendekatan visual, terus juga storytelling dan bisa menggunakan musik atau humor biar lebih menarik videonya. Terus kita juga bisa buat animasi lucu untuk menjelaskan konsep, fisika atau nyanyi lagu edukasi untuk menghafal berbagai rumus yang ada di mata pelajaran. Wah, keren juga ya. Tapi pasti ada tantangannya juga nggak sih Kak tentang membuat konten-konten itu atau persiapannya itu Kak? Kalau untuk tantangan pasti ada, namanya kayak terkait anak dan teknologi yang jadi kendala. Kayak di banyak daerah tuh masih banyak yang kesulitan pengajarannya jelek, terus juga permasalahan kuota habis, terus juga tapi walaupun kayak gitu itu juga bisa jadi bukti kalau pembelajaran itu bisa tetap berjalan, bisa tetap dilaksanakan walaupun tanpa yang Jadi meskipun ada hambatan, tetap semangat untuk belajar ya Kak, begitu. betul. Oke, terima kasih Kak Hana. Wah, keren banget tuh Kak Hana tadi atas penjelasan yang tadi. Kayak tadi narasumber Kak Hana sudah, terus Kak Jelita sudah, kita langsung ke narasumber ketiga ya guys. Di sini ada Kak Sarah. Oke, Kak Sarah boleh cerita nih nggak sih Kak pengalaman di lapangan di mana kondisi akses pendidikan seperti di daerah seperti di NTT itu Kak? Boleh Kak Sarah cerita? Kalau yang kami temukan dari beberapa riset, memang di NTT terutama infrastruktur pendidikannya masih sangat minim dan belum merata. Bahkan kepala dinas pendidikan di NTT juga menyebutkan kalau memang banyak masyarakat yang masih kesulitan mencari sekolah dasar gitu, dan bahkan ada 67 anak yang sampai putus sekolah karena akses sekolah itu jauh dari tempat tinggal. Kasus ini banyak di tahun 2024 gitu. Mungkin itu ya. Oke. Selain lokasi, apakah ada faktor lain nggak sih Kak dari terkendalanya infrastruktur ini Kak? Ada beberapa faktor lagi sih yang penting juga. Biaya pendidikannya tinggi, mahal, kemudian kurang tenaga pengajar, kurang guru, gedung sekolah atau fasilitas
di sekolah di kelasnya rusak atau nggak memadai, dan juga banyak anak-anak yang sudah lulus sekolah lama tapi kesulitan untuk ambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Lalu ada nggak sih Kak solusinya dari pemerintah sendiri ataupun warga sekitar? Oke. Memang kalau solusi ini ada dari berbagai kalangan masyarakat, yang memang kalau dari pemerintah penting untuk ada kebijakan yang afirmatif untuk anak-anak yang kurang mampu, dan juga perlu ada transparansi tentang satuan pendidikan supaya nggak memberatkan keluarga peserta didik gitu. Dan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun dari masyarakat, tapi juga dari komunitas-komunitas lokal. Banyak cara-cara atau upaya seperti mendirikan taman bacaan dan lain-lain sebagai alternatif untuk peserta didik bisa akses pendidikan di luar sekolah. Oke, jadi perlu kerjasama ya Kak antara pemerintah, sekolah dan komunitas lokal untuk memastikan semua anak bisa sekolah ya. Oke, terima kasih Kak Sarah. Oke, setelah kita mendengar cerita-cerita dan pengalaman dari Kak Hana, Kak Julita, dan Kak Sarah, mari kita sejenak kita renungkan, benarkah belajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja? Menurut Kak Julita gimana nih Kak Julita? Kalau dari keseluruhan pembahasan kita hari ini sih cukup sangat menarik ya bagiku, karena jadinya terlebih jadi lebih tahu juga kalau ternyata ya pendidikan itu nggak harus melulu di sekolah. Pendidikan juga bisa kita lakuin di mana aja, pembelajaran itu bisa kita lakuin bahkan ketika kita sedang berkegiatan mungkin di ladang atau ngebantu orang tua, atau bahkan misalnya kayak di dekat rumah kita ada sungai ataupun tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, itu juga bisa jadi sarana pembelajaran yang bisa kita jadikan tempat belajar gitu sih. Oke, Kak Julita sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, menurut Kak Hana gimana nih? Menurut saya benar juga yang kata Kak Julita, tapi belajar gak harus di ruang kelas. Yang penting kita mau ada mau ada keinginan untuk terus ingin tahu dan mencari jawaban. Oke, terus kalau misalnya menurut Kak Sarah gimana nih Kak Sarah? Oke, yang penting juga adalah peran keluarga dan komunitas lokal yang dalam menyediakan, memfasilitasi, mengakomodir kebutuhan belajar di di lingkungan yang ada gitu. Karena untuk supaya menimbulkan rasa pengetahuan untuk ilmu itu harus diciptakan oleh keluarga dan komunitas lokal. Oke, mungkin kita tarik kesimpulannya kali Kak. Meskipun sekolah itu penting, tapi kita bisa belajar di mana saja dan berbagai cara kita bisa belajar, entah itu di ladang, di sungai, di tempat-tempat umum, dan yang paling penting dari lingkungan keluarga ya. Oke, mungkin demikianlah episode hari ini dari podcast Luar Sekolah. Kami ucapkan terima kasih ke Kak Hana, Kak Julita, dan Kak Sarah atas waktu dan kesempatannya dan cerita pengalamannya. Untuk teman-teman pendengar nih yang mau mengetahui lebih lanjut dan tertarik terlibat dalam itu, mungkin bisa mengunjungi sosial media kami yang ada di tertera di bawah ini. Oke, sampai jumpa di podcast Luar Sekolah selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.